Kata orang, belum coba, belum tahu. Sudah coba, baru tahu. Oke kawan-kawan, tahukah kawan-kawan, tanduk rusa ini sangat berkesan, melegakan rasa sakit, dan mengejutkan bawasir akibat orang rumah kita meneran terlalu lama ketika melahirkan anak. Nak tahu proses untuk menghasilkan obat tradisional yang berasaskan tanduk rusa ini? Teruskan menonton video ini. Halo kawan-kawan, kita bertemu lagi di channel Rungus Sniper. Oke, video pada kali ini saya ingin kongsikan cara-cara memproses obat tradisional berasaskan tanduk rusa ini untuk melegakan rasa sakit dan mengejutkan bawasir akibat timbul ketika orang rumah kita meneran terlalu lama ketika melahirkan anak. Kawan-kawan, sebelum saya membuat demo untuk menghasilkan obat tradisional berasaskan tanduk rusa ini, saya ingin maklumkan dahulu bahwa petua obat tradisional berasaskan tanduk rusa ini saya perolehi daripada sahabat baik saya, yaitu Cikgu Ustadz Luqman, di mana dia ini mengajar di SK Lokoton Kudat, di mana anak-anak saya bersekolah. Jadi disitulah saya berkenalan dengan Cikgu Ustadz Luqman, dan pada tahun lepas lagi ini kawan-kawan, Cikgu Ustadz Luqman telah berkongsi petua obat tradisional ini. Sebab pada waktu itu dia memerlukan, walaupun kecil, tapi dia memerlukan tanduk rusa untuk dibuat obat untuk digunakan oleh orang rumah beliau yang baru melahirkan anak. Pada ketika itulah saya mendapat perkongsian petua obat tradisional berasaskan tanduk rusa ini. Dan beberapa hari yang lepas, saya sendiri telah memproses tanduk rusa ini disebabkan ketika meneran orang rumah saya juga mengalami seperti yang orang rumah Ustadz Luqman alami. Jadi setelah balik dari hospital, pagi-paginya saya telah mencoba petua obat tradisional yang Ustadz Luqman kongsikan kepada saya. Dan syukur puji Tuhan, dalam tempo setengah hari saja sudah terasa perubahan, kata orang rumah saya. Yang pedih-pedih itu sudah agak berkurangan, dan pada petangnya dia merasakan bawasir yang timbul tuh tidak begitu pedih lagi, dan dia merasakan ada sedikit pengecutan. Dan keesokan harinya
yaitu kemarin orang rumah saya menyatakan bahwa sudah banyak perubahan, tidak lagi rasa pedih dan sudah berlaku banyak pengecutan. Jadi itulah kawan-kawan, saya berani kongsikan fatwa perubatan tradisional ini disebabkan seperti yang Anda nampak dalam post Ustadz Lokman ini, dengan sendirinya dia mohon fatwa perubatan tradisional berasaskan tanduk rusa ini, dia mohon untuk dikongsikan kepada semua yang kira memerlukanlah. Jadi di kesempatan ini ya tidak ragu-ragu lagi untuk kongsikan fatwa perubatan tradisional ini. Dan keberkesanan fatwa obat tradisional berasaskan tanduk rusa ini sudah terbukti di depan mata saya sendiri. Jadi fatwa perubatan tradisional ini bagi saya tidak ada yang perlu diragukan lagi. Oke kawan-kawan, untuk menghasilkan obat daripada tanduk rusa ini, kita perlukan batu sungai. Sebab prosesnya tanduk rusa ini mesti digosok atau diasah dahulu di atas batu sungai. Sebab untuk menghasilkan serbuk apa itu, kurang lebih lah, tapi bukan yang kering lah, ada basah-basah. Sebab waktu kita proses menggosok nanti, batu akan dibasahkan terlebih dahulu, dan tanduk ini pun begitu juga. Ya sebenarnya tanduk ini kan kalau kita potong, dia akan mengeluarkan macam lendir ini yang melekit. Jadi mungkin itulah yang salah satu bahan yang diperlukan selain serbuk daripada tanduk rusa ini. Jadi oleh itu kawan-kawan, kita akan ke kebun saya di bagian yang banyak batu untuk kita mencari, dan saya tunjukkan cara-cara dan ciri-ciri batu yang sesuai digunakan untuk mengasah atau menggosok tanduk rusa ini. Oleh itu kawan-kawan, mari kita ke kebun saya mencari batu untuk menggosok tanduk rusa ini. Mari kawan-kawan. Oke kawan-kawan, untuk mencari batu tempat mengasah ataupun menggosok tanduk rusa ini, kita perlu cari batu yang disiring, paling siring sungai ini. Sebab seperti yang kita tahu, bahan-bahan untuk menghasilkan obat tradisional adalah bahan-bahan tersebut tidak boleh diambil di tempat-tempat yang seringkali dilalui oleh orang. Berarti bahan-bahan tersebut tidak boleh terlangkah oleh
orang. Saya pun tidak tahu kenapa semua asalkan bahan-bahan perubatan tradisional memang macam itu kawan-kawan, tidak boleh dilangkah. Jadi untuk tidak membuang masa, kita akan mencari batu sungai yang sesuai untuk menggosok atau mengasah tanduk rusa ini. Oke, kita coba. Oh, batu ini terlampau halus, jadi dia tidak sesuai untuk menggosok ataupun mengasah tanduk rusa. Jadi kita cari yang kasar sedikit. Iya, ini ada kasar sedikit dan ya sesuai untuk menggosok, mengasah tanduk rusa ini. Jadi kita akan pilih batu yang jenis ini kawan-kawan. Kawan-kawan, kita balik ke rumah dulu kawan-kawan. Mari. Oke kawan-kawan, kita pun sudah sampai ke rumah. Oke. Ini adalah batu sungai yang kita ambil tadi. Oke, kawan-kawan, kita berus dulu. Kita mau batu ini bersih sebersih-bersihnya, bilang orang. Oke, kawan-kawan, saya akan tunjukkan cara menggosok tanduk rusa ini. Jom, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, untuk tidak melengahkan masa, saya akan tunjukkan cara-cara menggosok tanduk rusa ini pada batu sungai yang kita ambil tadi. Kita basahkan dengan air bersih balik batu tadi. Dan juga ini tanduk kita bersihkan dengan air mineral, air bersih. Oke, lepas itu kita lap. Oke, kawan-kawan, untuk keadaan yang begini separuh basah, pada keadaan inilah yang sesuai untuk kita menggosok tanduk rusa ini. Oke, pastikan waktu menggosok adalah surung ke depan dan tarik ke belakang, jangan ke kiri dan ke kanan ya. Oke, begini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, inilah hasil gosokan kita yang akan kita calit ataupun sapu pada buasir. Misalnya ini punggung, kita begini, taruh begini ya, dan tarik ke belakang, jangan surung tarik begitu saja, sapu begitu ya. Contohnya di sini itu basir, sapu begitu saja kawan-kawan. Paham kan kawan-kawan? Kekerapan untuk menggunakan obat tradisional ini, kita boleh sapu pada basir 2 atau 3 kali sehari. Dan jika obat ini sesuai dengan si pemakai, dalam masa sehari kita boleh rasa sudah pesan obat ini. Tapi tidak tahu pula kalau obat ini berkesan kepada lelaki yang ada basir atau tidak. Oke lah kawan-kawan, semoga perkongsian saya
pada video kali ini bermanfaat kepada Anda semua. Dan saya memohon semoga video ini dikongsikan supaya mereka di luar sana yang memerlukan perubatan tradisional ini akan mengetahuinya. Dan semoga obat ini bersesuaian untuk mereka dan seterusnya perolehi kesembuhan seperti orang rumah saya alami. Terima kasih karena menonton video ini. Semoga kita berjumpa lagi di video saya yang akan datang. Hai no, magasu. Bye-bye kawan-kawan.